Indonesia adalah negeri dengan ribuan warisan budaya. Setiap daerah punya warna, cerita, dan tradisinya sendiri. Dari karya halus bernilai filosofi, sampai seni rakyat yang ceria dan penuh kehidupan. Dan satu hal yang membuat semuanya istimewa, warisan itu hidup melalui tangan pikiran dan rasa. Halo pemirsa, selamat datang di Ragam Wajah Warisan bersama saya Cika dan saya Rian. Hari ini kita akan mengajak pemirsa untuk menjelajahi 3 kekayaan budaya Indonesia di 3 ragam wajah warisan yang berbeda. Nah, yang pertama kita akan melihat keindahan dan filosofi mendalam di balik batik, seni tradisional yang udah diakuin oleh dunia. Nah, kemudian kita akan berganti ke suasana yang lebih baru dan lebih ceria, yaitu Museum Layang-Layang Indonesia. Dan perjalanan kita ditutup dengan makanan legendaris. Yuk pemirsa, ikutin perjalanan kita di Ragam Wajah Warisan. Selamat siang, Pak. Sebelum menjelajah museum batik, kita harus reservasi terlebih dahulu. Untuk masuk ke museum batiknya, kita tidak dikenakan biaya apapun loh pemirsa. Jika kita membawa barang, maka dapat disimpan di loker yang sudah disediakan. Oke pemirsa, jadi di tempat ini itu banyak batik di berbagai daerah di Indonesia, yaitu contohnya kayak di sebelah saya pemirsa. Nah, yang paling kiri atas itu ada batik namanya batik Kembang Kenikir. Di sebelahnya batik Ceplok. Nah, terus yang di tengah kiri itu ada batik namanya Udan Diris dan di sebelahnya ada Parang Baris. Nah, terus yang paling bawah kiri itu ada motif tambal dan di sebelahnya ada namanya batik Ceplok Koci. Nah, benar banget pemirsa. Jadi, di museum ini bukan cuma kainnya aja yang cantik, tetapi batik itu punya motif dan makna yang berbeda. Betul. Dan di museum ini kita bukan cuma bisa berkeliling-keliling museum aja nih pemirsa, tetapi kita juga akan coba bikin batik. Betul banget pemirsa. Yuk pemirsa, ikutin keseruan kita di Museum Batik ini. Di awal perjalanan ini, kita akan melihat replika sertifikat UNESCO yang menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2 Oktober 2009. Ruang sejarah ini bukan sekedar galeri, tapi bukti pengakuan dunia atas jati diri bangsa. Telusuri bagaimana titik demi titik lilin panas membentuk narasi besar peradaban Indonesia yang diakui secara internasional. Kita disambut oleh jejak awal batik yang terpahat pada replika arca-arca kuno. Di sini, sejarah bukan sekedar teks, tapi visual yang hidup melalui koleksi batik klasik hingga batik hasil akulturasi budaya asing. Ruang selanjutnya adalah ruang khazanah batik Nusantara. Memasuki ruang khazanah, kita akan melangkah ke dalam perpustakaan tekstil terbesar bangsa. Di sini, ribuan helai kain dari berbagai penjuru Nusantara terjaga dengan sempurna. Inilah rumah bagi batik sebelum batik. Koleksi langka seperti batik Ma yang sakral, pola geometris Sarita yang legendaris, hingga kesederhanaan filosofis Simbut Banten dipamerkan sebagai bukti akar budaya yang tak ternilai.
telusuri bagaimana motif-motif dari Yogyakarta, Cirebon, hingga Pekalongan berkembang dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Setiap helai kain di etalase ini menceritakan evolusi kreativitas yang melintasi zaman. Selanjutnya, ruang teknik pembuatan batik. Nah, jadi pemirsa, di sini ada replika orang sedang mencanting dan di situ juga ada proses pembuatan batiknya. Disinilah kesabaran bertemu dengan ketelitian. Mencanting bukan sekedar menorehkan lilin, melainkan menuliskan doa di atas lembaran mori. Seiring jemari menuntun canting, setiap tetesan malam menjaga kemurnian motif dari sapuan warna. Inilah proses sakral yang mengubah sehelai kain menjadi mahakarya, di mana setiap garis adalah bukti cinta pada tradisi. Di ruang ini juga terdapat jenis-jenis pewarna alami yang biasa digunakan untuk membatik, seperti gambir, pinang, kayu tinggi, kayu secang, dan lain-lain. Oke pemirsa, jadi di sebelah sini itu ada batik tap. Dan di sini itu ada replika teknik pembuatan batik tap. Batik cap memperlihatkan harmoni antara kekuatan tangan dan keindahan motif yang berulang sempurna. Di sini, teknologi tradisional tembaga memastikan nafas batik terus melaju tanpa kehilangan jiwa seninya. Pameran Kukuruyuk, ragam motif ayam dalam batik Indonesia.
Di Museum Batik Indonesia menempati ruang pameran temporer yang dirancang dengan alur bercerita yang runtut. Di dalam ruangan ini, pengunjung disambut oleh deretan 26 koleksi kain batik yang ditata sedemikian rupa untuk menonjolkan perbedaan visual antara batik pedalaman dan batik pesisir. Ruang pameran ini membagi narasi motif ayam ke dalam beberapa sudut filosofis. Babon Angrem melambangkan kasih sayang ibu. Saung galing melambangkan keberanian, dan cakar ayam melambangkan ketekunan mencari rezeki. Pencahayaan yang temaram menjaga keawetan kain sambil menyoroti detail setiap motif yang kaya akan makna budaya. Pameran ini berlangsung hingga Desember 2025. Keseluruhan yang dimiliki sama Museum Batik sekarang kita punya 914 dari berbagai macam kota yang ada di Indonesia. Contohnya kayak ada dari Jogja pastinya, Solo, Pekalongan, terus saya dari Lasem, kemudian ada dari Banyumas. Jadi memang kita setiap pulau itu ada perwakilan batik yang ada di sini. Oke, kalau yang paling famous berarti paling ya. Iya. Ini ada satu namanya Sogan Parangkritik. Kalau kalian nanti masuk di ruang 1, itu batik sebenarnya adalah milik pribadinya Ibu Tin, istrinya Pak Soekarno. Jadi batik itu dipakai saat peresmian 67 pabrik pada tahun 1990-an lah. Nah, kebetulan baru aja dihibahin dari Museum Purnabakti ke Museum Batik Indonesia. Sebenarnya kenapa istimewa itu karena pernah dipakai ya sama tokoh yang salah satunya tokoh istimewa juga itu Ibu Tin. Jadi kita di sini sebenarnya ada satu ruang audiovisual, itu sebenarnya yang mempermudah ya orang-orang untuk ngerti gimana sih proses dari pembuatan batik. Jadi di video itu dijelaskan kalau proses membatik itu pertama kita ngapain dulu. Misalnya menggambar pola menggunakan pensil, kemudian nanti dijelaskan juga kita mencanting, alatnya apa aja yang dipakai, kayak gitu. Terus setelah mencanting kita ada pewarnaan, terus direbus, dilorot. Jadi untuk lebih masuk ke orang-orang, apalagi ke anak-anak ya, jadi kita menampilkannya berupa video. Sama juga ada di dalam ada banyak interaktif yang menjelaskan bahwa kalau misalnya gambar atau motif batik itu punya makna gitu, bukan cuma sekedar gambar aja nih, kayak gitu. Lebih menyediakan tempat-tempat atau spot-spot yang memang interaktif untuk antara pengunjung sama museumnya. Oke pemirsa, jadi setelah kita itu menjelajahi batik-batik di dalam, jadi setelah ini setelah ini kita akan ikutin workshop mencanting, jadi ikutin kita terus ya. betul, ikutin. Nah, sekarang kita mau mencanting nih. Mau membatik guys. Oke pemirsa, jadi sebelum kita mencanting harus memakai apron dulu ya. Jadi sekarang desain saya kan sudah jadi saya siap mencanting. Yuk sekarang.
Nah, desain saya juga udah jadi nih pemirsa. Ayo kita mencanting. Oke pemirsa, jadi mencanting itu nggak semudah yang kita bayangkan ternyata. Perlu konsentrasi, tangan nih tremor terus nih, jadi harus konsentrasi nih, kayak jangan tremor gitu, susah banget jujur. Oke pemirsa, ternyata membatik itu nggak mudah ya. Dibutuhkan ketelatenan, rasa, dan karsa agar batik yang dihasilkan itu menjadi bagus. Betul banget Cik, kayak batik itu kalau ngelukisnya kayak butuh perasaan juga, kayak setiap sentuhan itu ada maknanya tersendiri gitu loh. Iya, oke. Ya, betul. Nah, di sini batik saya itu gambar flora karena ada bunga dan daun di sini. Kalau batik yang saya tanting ini batik Megamendung dari Cirebon. Oke pemirsa, jadi tadi seru banget ya Cik. Iya Kayak benar. kita itu belajar dari sejarah, budaya, hingga tadi kita belajar untuk membatik. Bener banget nih pemirsa, jadi ini adalah lembar cerita bangsa, warisan budaya yang menjadikan identitas Indonesia di mata dunia. Betul, tapi perjalanan kita belum selesai pemirsa, karena Indonesia itu masih punya banyak seni dan penuh makna. Tapi kita juga punya seni rakyat yang ceria, penuh warna, dan dekat dengan masa kecil kita. Betul, nah setelah ini kita akan mengajak pemirsa untuk masuk ke dunia lebih playful dan tentunya masih penuh makna. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke Museum Layang-Layang. Jadi ikutin kita terus ya. Stay tune. Halo pemirsa, kembali lagi nih di Ragam Wajah Warisan bersama saya Cika. Dan saya Rian. Sekarang kita berdua berada di salah satu museum Jakarta nih pemirsa, yaitu Museum Layang-Layang. Bener banget nih pemirsa, jadi hari ini kita bakalan ngeliat koleksi layang-layang yang ada di sini. Dan kita juga bakalan mempelajarin sejarah-sejarah layang-layang yang ada di museum ini. Betul banget pemirsa. Yuk pemirsa, Kita masuk ke dalam. ikutin kita terus ya. Ayo. Oke pemirsa, sebelum kita masuk ke dalam museumnya nih, pertama kita harus membeli tiketnya terlebih dahulu. Harga tiketnya itu sangat ramah di kantong loh pemirsa. Betul. Harga tiketnya cuma 25.000 dan kita bisa punya pengalaman seru seharian di museum ini loh. Betul pemirsa. Yuk kita beli. Ayo, yuk, yuk. Misi. Bapak permisi mau beli tiket buat 2 orang. 2 orang ya. Ya. Ini tiketnya 25.000, 3 kegiatan ya. Oke. Nanti nonton dulu film sejarah layangan, terus ke dalam museum, nanti terakhir buat layang-layang. Oke. Ya. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Oke pemirsa, jadi sebelum kita keliling melihat koleksi layang-layang, kita akan menonton video tentang sejarah dan budaya layang-layang. Yuk kita duduk. Mari, mari.
Oke pemirsa, setelah kita melihat video pendeknya, kita langsung saja melihat koleksi-koleksi layang-layang di berbagai daerah. Jadi kita bakalan keliling museumnya itu ditemenin sama Pak Asep. Selamat siang. Siang Pak. Siang Pak. Yuk mari kita ke museumnya. Oke, baik Pak. Yuk Mari. langsung aja. Langsung saja pemirsa. Jadi nih Pak, museum ini tuh dibangun dari kapan sih? Ini berdirinya ya, dibangunnya itu tanggal 21 Maret 2003. Pendirinya itu perempuan ya. Oh. Dulu ahli kecantikan, dia beralih ke layang-layang. Wow. Namanya Ibu Endang Ernawati. Oh, Ibu Endang ya Pak. Nah, jadi sekarang udah 22 tahun ya museum ini berdiri. Berarti di koleksi layang-layang ini dari daerah mana aja tuh Pak? Dari berbagai daerah, terus ada juga yang dari luar negeri juga. Ini dari kebanyakan di dalam ya, kalau di sini yang besar-besar. Nah, Pak, di sini kan banyak banget jenisnya ya. Nah, bisa disebutin nggak sih Pak, jenis-jenis layangan di sini itu ada apa aja? Biasa Bapak kenalin ya ke pengunjung atau ke anak-anak yang sekolah ya. Anak sekolah kan di sini banyak kan anak sekolah ya. Iya. Nah, kenalin itu ada 3 jenis ya. Yang pertama layangan kreasi 3 dimensi, terus ada layangan 2 dimensi, layangan tradisional, terus layangan olahraga. Oh. Kalau 3 dimensi yang ini nih, ini ikan singa berasal dari Yogyakarta nih. Ini masuknya sebelum museum ya, tahun 2000 ya. Terus ini 2017 nih burung purba atau burung avatar ya. Berasal dari Cilacap. Yang itu Cilacap juga burung jumaji. Yang ini dari Muntilan ya. Magelang nih. Lebah ya. Ini masuk 2017. Kalau yang 2 dimensi ini ada burung hantu, ada pus, kupu-kupu itu 3 dimensi bikinan museum. Itu 2024 kalau nggak salah. Nah, yang 2 dimensi juga itu wayang ada tuh. Namanya Kumbakarnya. Ini pernah juara ke-1 di Bali 2017. Itu juga bikinan museum burung hantu sama. Nah, yang tradisional yang ini. Ini layangan tradisional nih. Nah, yang ini yang merah, kuning, hitam ya. Ini namanya tanggalan, berasal dari Tulung Agung. Yang layang-layang dibuat kondes itu ya Pak itu ya? Ya, kebanyakan ya. Ini buat lomba semua nih. Tapi kebanyakan di pinggir pantai mainnya. Jadi kalau dari daerah Jogja sana, layangannya besar-besar. Tapi ini bisa bawahnya bisa dilipat. Jadi nggak gini, bisa di-knockdown ya. Semua bisa dilepas-lepas rangkanya. Yang olahraga yang itu tuh. Yang ini nih, yang deket tembok. Yang Garuda itu Pak? Yang ini nah. Oh, yang atas ya? Ya, ini layangan olahraga namanya layang kendali ya. Atau nama kerennya stand kite. Nah, ini luar semua rangkanya, talinya, terus kainnya ini buatan luar semua. Kalau yang biasa kain parasut dari Indonesia, kalau dari luar namanya kain ristop ya. Terus yang Garuda ini Pak? Nah, ini bentuk layangan Jepang. Oh, ini layang Jepang ya Pak? Tapi kenapa Garuda? Garuda. Kita soalnya kalau di luar negeri lombanya ini nih, layangan ini namanya Rokaku. Layangan Jepang Rokaku ya. Terus yang dari beberapa layang-layang ini Pak, yang paling ikonik itu yang mana Pak? Yang paling terkenal gitu Pak? Di dalam ada. Oh, ada di dalam ya? Ada tuh, kalau di dalam itu ada layangan pertama di Indonesia terbuat dari daun ya. Daun keringnya namanya daun gadung atau daun ubi hutan. Itu nggak dilem tapi dijahit pakai bambu satu-satu. Itu dari Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Namanya Kagati Kalope. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Kita lihat ke dalam boleh. Ini koleksinya sekitar 100-an lebih lah. Ya. Banyak banget ya Pak. Nah, tapi banyak kan layangan tradisional di sini. Yang 3 dimensi. Dimensi ini. Ini layangan 3 dimensi berasal dari Kalimantan Selatan. Namanya Pengantin Banjar. Itu dari Makassar, Sulawesi Selatan, provinsi ya. Ini tradisional dari Aceh, namanya Kleng, pas minyak. Nah, ini dari Gorontalo, Sulawesi Utara, namanya Bulia ya, sama Manado nih, Sulawesi Utara juga. Kalau ini bedanya dari plastik, ini kertas minyak ya. Plastik ini kantong kresek. Nah, ini dari Padang. Oh, ada juga dari Padang ya Pak? Nang Maco sama Lang Patasiku, nang itu layang-layang ya. Sebelah sini ada lagi, ini dari kantong kresek juga. Ini dari Medan namanya Kuala sama Dengung ya. Dari Medan, Sumatera Utara. Itu motifnya itu dari ciri khas tanah. Oh, ini ya dari plastik juga ya. Ya, kantong kresek ya. Oh.
Ini dari Batam namanya dengung. Ini juga dengung. Nah ini dari Bandung. Tari burung merak. Ada orangnya itu, Pak. Ya, Itu masuk dari orangnya itu ya, Pak? tari burung merak. Ini orang lagi nari. Lagi nari ya, orang lagi nari. Yang atas juga dari Banten, Pak, itu, Pak. Bali, namanya Dewi Sri atau Dewi Padi. Itu juga nari, Pak, itu, Pak. Oh bukan, Itu apa? Dewi Sri. Jadi putri. Kali ini lagi nari ini tangannya. Ini bikin tahun 97 ya. Udah lama banget ya, Pak? Ya, makanya kelihatan tua. Nah, ini pinggir-pinggirnya ini dari kayak merak itu ya, Pak? Ya, tari burung merak ciri khas Jawa Barat. Nah, sini ada layangan gajah dari Lampung. Gede banget, Pak, itu, Pak. Gede banget. Ya, ini layang-layang gajah, ciri khas Lampung gajah ya. Ini layangan juga. Ini layangan, Pak? Layangannya itu perumal. Replika museum. Oh, replika Oh. museum. Ini replika museum layang-layang ya. Tuh lagi terbangnya. Emang bisa terbang? Bisa. Tuh, ada fotonya. Ini kalau, mana, Pak? Gini. Terbangnya posisinya juga kayak Iya, gini, Pak. ini ya. Oh, gini sih. Ini ya, Keren ya? keren. Baru Ini, tahu. ini yang bikin orang Bali. Oh, Kalau ini pala naga, kayak yang dipasang itu ya, depan. Nah, ini palanya. Oh. Ini tradisional Bali namanya kuir. Kalau itu dari Jawa, dari Magelang namanya punakawan ya. Punakawan. Ini tradisional Bali juga. Yang ini namanya janggan. Ini juga janggan. Terus ada bebean. Bebean, janggan, pecukan. Ini berasal dari Bali. Khas banget ya, Pak, kalau Ya. di Bali ya? Biasa. Ada- Ini ekornya 100 meter tapi nggak pasang ya. Nah yang di belakang Bapak ada yang dari Malaysia. Nih. Yang ini ya. Ya kalau anak-anak nih tahu nih layangan Upin Ipin. Iya, layang wow. 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 Ini wow bulan, Wow bulan. ini wow burung, wow merak dari Malaysia semua ya. Iya. Kalau ini dari Johor, ini Kelantan. Hmm, Tapi Malaysia juga. iya, Kalau ini India, beneran dibawa dari India. ya langsung dari sana. Oh. Ini Brunei, ini yang di lemari. Hmm. Ini yang terkecil dari Cina nih. Yang mana, Pak? Ini layangan juga, tapi nggak tinggi layangan. terbang, iya paling 2 meteran. Ini layangan terkecil dari Cina. Nah, yang bikin penasaran orang ke museum itu, pengen lihat layangan terkecil sama yang itu yang daun. Yang kecil Oh, bisa terbang juga, Pak. bisa. Tapi nggak tinggi paling 2 meteran. Oh. Kalau ini bulu angsa dari Swedia. Jadi sini ada berapa dari negara-negara ya. Sana ada yang dari berbagai daerah doang Ya. ya, Pak? Nasional. internasional. Ya. Ini dari Oh. Belanda ya. Mm-mm. Belanda. Itu Turki ya, Pak? Itu Turki ya, Korea, Filipina, Kamboja, Thailand, Italia, Jepang, Singapura, Guatemala, Brazil, Prancis, Vietnam. Ini India sama Korea ya. Iya, banyak banget. Jadi kita ke sana main, tuker. Oh. Kalau nggak tuker dihibah dikasih gitu buat pasang. Terus yang ini, Pak? Yang gede-gede ini. Ini bebean tadi Bali. Bebean, janggan. Kalau Bali besar-besar. Bali gede-gede ya, Pak? Soalnya kalau di Bali anginnya Anginnya kencang, iya. tapi juga dari Bali. Oh, ini dari Bali. Ini 2017 pernah juara ke-1 di Perancis di Dieppe. Juara 1, Pak. Ini burung hantu, ini juga burung hantu. Itu yang mana nih? Ada yang pertama layangan nih. Kita lihat sini. Ini namanya kagati ya. Dari Sulawesi Tenggara. Ya. Agati. Ini nggak dilem tapi dijahit pakai bambu satu-satu. Ini dari daunnya, Pak? Daun ya, daun Dari gadung. apa, Pak? Daun gadung. Oh, sampai tadi. Ya, daun gadung. Nah ininya serat daun pandan. Jadi ini daun semua, talinya, layangannya juga. Dari daun. Ini daun dadap, ini daun modern dilem dari Banyuwangi ya. Kalau yang ini, Pak, yang burung hantu ini dari Bali. mana, Pak? Daun bambu. Daun bambu. Ini daun bambu. Nah ini daun palem nih. Yang Garuda ini ya, Pak? Ya, daun palem dari Pangandaran. Itu pohon pisang dari Lombok. Pon.
Oh Iya, dari Lombok, Gedebog ya. Gedebog Soalnya. ya. Ini berarti semuanya yang dari daun ini tuh pernah diperbaiki ya, gitu nggak sih pernah. Pak? Atau Nggak. emang asli? Asli Oh. gini, jadi nggak dirubah-rubah. Asal jangan kena air, kalau kena air rapuh. Awet banget ya? Iya. Asal jangan apa debu, bersihin ini yang sering ini juga tuh, sarang laba-laba. Kalau Berapa hari, bersihin Pak? gimana tuh, Pak? Ya. Kayak gimana kalau bersihinnya, Pak? Kita pakai ini apa? Hamuceng. Ini daun bisa semua terbang ya. Kecuali satu itu nggak bisa terbang. Daun pintu. Daun pintu. Oke pemirsa, setelah kita keliling di dalam museumnya, nah di sini itu punya tempat workshop untuk pembuatan layang-layang nih. Tapi sebelum membuat layang-layang, saya akan ngajak teman saya untuk ikut serta membuat layang-layang. Langsung saja kita panggil teman saya. Halo semuanya. Halo. Halo, apa kabar nih? Oke, kabar saya baik di sini. Oke, sebelum mulai membuat layang-layang, boleh nggak perkenalan diri dulu dan asalnya dari mana nih? Oke, boleh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Joel Joranuta Soid. Saya itu asal dari Medan. Nah, jadi saya itu dapat undangan untuk membuat layang-layang di museum ini. Jadi teman saya ini namanya Joel ya teman-teman dari Medan. Iya, betul. Udah siap belum, Jo, buat layang-layang, Jo? Masih siap dong. Siap ya? Siap. Oke, pemirsa. Jadi kalau gitu kita langsung aja yuk buat layang-layangnya dan dipandu oleh Pak Asep. Yuk. Nah, yuk. Nah. Ya, pemirsa, jadi langsung saja kita membuatnya layang-layang. Oke. Nah ini namanya arku ya, atau rangka layang-layang. Ini dibuat dari bambu tali, ya. Jadi nggak bukan sapu lidi ya. Ini dari bambu tali. Iya namanya arku atau rangka. Ini udah jadi ya, tinggal nempel. Ini nama kertasnya kertas roti ya kalau di sini, atau kertas layangan ya. Kalau nama ininya kertas doslah. Ya. Nama kerennya kertas doslah. Nah sekarang boleh ini nanti pegang gini ya. Ini dipegang gini. Yang ini depannya nih yang halus ya. Yang ini kasih lem sampai dari atas sampai bawah. Baru kiri kanan ini juga sama. Baru nanti tempel gini miring. Nah, ya. Iya, oke. Ini gunting buat menggunting. Ada lem. Nah, krayon nanti kalau udah jadi bisa digambar layangannya. Ini namanya layangan aduan kalau di warung ya. Aduan. Ya, pakai gelasan kan. Oh, iya. Kalau nama kerennya nih layangan diamond ya. Langsung. Ya, boleh ya. Ngelemnya dipegang gini. Oh dipegang, Nah, gini. ya. Oh, jangan kebalik ya ngelemnya. Iya, Pak. Yang harusnya kan? Ya. Yang sini kan, Pak? Ya, yang ada kulitnya. Ini Pak. Ya. Ini kalau ke museum harga tiketnya 25.000. 3 kegiatan. Udah include ini Pak. Ya, jadi semua kita lihat filmnya, masuk ke dalam museum, terus bisa bikin layangan. Layangannya boleh dibawa pulang. Maka ke sini kalau hari Senin biasanya kalau nggak habis ulangan atau ini ya, biasanya anak-anak TK atau SD ini dari Senin sampai Jumat khusus buat anak-anak sekolah biasanya. Kalau Sabtu Minggu keluarga umum ya.
Oke pemirsa, jadi layang-layang yang kita buat dan kita kreasikan udah selesai nih. Jadi layang-layang yang saya buat ini temanya itu gak ada temanya sih, ini Upin Ipin Pang. Upin Ipin Pang dan ini ayam goreng nih pemirsa nih. Ayam goreng dan ya kayak gini lah. Lanjut. Nah, kalau punya saya, ini temanya itu kebersamaan. Jadi di sini ada 7 orang nih. Nah, 7 ini teman saya semuanya. Jadi saya gambar ini biar cita-cita kita terbang setinggi-tingginya. Nah, oke. Keren. Untuk tema saya sih simple aja ya. Karena layang-layang ini identik dengan permainan kita di waktu kecil. Jadi ya dengan gambar seperti ini tuh udah mengingatkan kita untuk kita waktu masih kecil aja sih. Udah, di sini ada awan, ada burung, ada gunung sama mataharinya. Udah sesimpel itu aja sih teman-teman. Rating dong pemirsa, bagusan mana nih layang-layang nih? Nah, Bagusan ini jadi di antara 3 layangan kita, layangan siapa nih yang paling bagus pemirsa? Jangan lupa di rating ya. Nih, paling bagus nih. Oke pemirsa, setelah kita tadi mengelilingi museum batik dan kita juga mengelilingi museum layang-layang dan terakhir kita juga membuat kreativitas nih, kreativitas layang-layang. Jadi kita ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Asep. Makasih ya Pak, makasih, udah Pak. nemenin kita, udah ngajarin kita banyak hal. Oke pemirsa, setelah kita mengelilingi museum batik, terus kita juga mengelilingi museum layang-layang, dan yang terakhir kita membuat kreativitas nih, kreativitas layang-layang. Tentu kita semua pada capek ya, Ya, capek pemirsa. banget. Capek. Capek apalagi habis bikin layang-layang. Iya. Dan kita juga pasti lapar banget nih. Gimana kalau kita makan dulu? Boleh tuh, ada rekomendasi nih saya nih. Mana tempat tuh? makan di Jakarta. Boleh. Wah, ide bagus. Gimana teman-teman? Boleh. Ide bagus nih, gimana? Setuju. nggak? Gas ya. Saya setuju. Gas ya. Oke, guys. Oke. Jadi pemirsa, sekian dari kita di Museum Layang-Layang. Saya Cika. Saya Rian. Saya Joel Joranata Soit. Makasih buat teman-teman semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhirnya museum, sampai mengikuti kerajinan kami membuat layang-layang. Diikutin terus untuk segmen makan-makannya. Sampai jumpa. Halo pemirsa. Nah, kembali lagi ke Ragam Wajah Warisan. Nah, jadi kita ini sudah tiba di tempat makan bersama Cika dan Joel. Nah, pemirsa, sekarang kita sedang berada di Warung Coto Makassar Ampera, salah satu makanan legendaris yang berasal dari Makassar. Oke pemirsa, waktunya itu kita sekarang makan, menikmati lewat cita rasa Indonesia. Yuk kita masuk dulu. Yuk. Nah pemirsa, jadi sekarang ini waktunya kita akan nyobain makanan yang berbeda-beda. Mulai dari saya ini ada soto Makassar dan di sini ada palu mara dan yang terakhir ada mie titi. Nah teman-teman, jadi di depan saya ini udah ada soto Makassar. Jadi giliran saya buat nyobain dulu. Jadi bisa dilihat teman-teman, nih
Jadi ini kalau dari kuahnya itu kayak kental gitu. Jadi di sini tuh ada dagingnya biasanya itu teman-teman. Biasanya teman-teman itu kalau soto itu ada dengan jeroan-jeroannya. Cuman di sini saya mesennya yang dagingnya doang. Jadi di sini kalau bisa kita lihat itu ada daging, di sini ada daun sopnya, ada bawang goreng sama ada daun bawangnya. Nah, teman-teman, waktunya sekarang kita nyobain dulu nih. Gimana sih rasanya? Coba ya. Ini mulai dari kuahnya dulu nih. Ini dari kuahnya dulu ya. Beuh, beuh, enak sumpah. Cuman mungkin kalau untuk pakai jeruk nipisnya lebih enak lagi. Coba ya kita campurin ya. Ini jangan lupa teman-teman diaduk dulu biar kecampur semuanya. Tadi kan udah tuh yang originalnya tuh nggak ada pakai jeruk nipisnya nih. Coba. Beuh, lebih ada rasa asamnya lagi bikin seger. Cuman kalau buat teman-teman yang cuman sukanya di original ya udah jangan pakai jeruk nipis. Cuman saran dari saya itu pakai jeruk nipisnya biar lebih enak lagi. Jadi enak dah ini. Mantep. Oke pemirsa, selanjutnya ini ada palu mara. Jadi palu mara ini adalah sup ikan kuah kuning khas dari Makassar. Jadi di sini itu ada ikan bandeng, tapi ikan bandengnya ini udah nggak ada durinya pemirsa. Terus ada belimbing wuluh, terus juga ditambahin cabai rawit. Nah ini rasa kuahnya itu kita cobain dulu ya. Jadi pemirsa, kuahnya itu rasanya asam segar karena ada belimbing wuluhnya. Dan ada cita rasa pedasnya juga dari cabai rawitnya. Nah selanjutnya kita cobain dagingnya ya pemirsa. Daging ikannya itu segar banget dan udah nggak ada durinya jadi gampang buat dimakan. Nah, pemirsa, sekarang di sini ada mie titi asli Makassar. Kalau di sini disebutnya mie kering. Nah, jadi di sini ada mie titinya dan ada kuah kaldunya, pemirsa. Dan di kuah kaldunya ini ada isinya juga kayak ada udang, ada bakso, ada sawi, terus ada ayam juga. Oke, pemirsa. Nah, jadi kita langsung saja cobain kuahnya nih. Nah, jadi di kuahnya ini kayak asam dikit ada, pedes dikit ada, jadi kayak asamnya dapat, pedesnya juga dapat nih. Nah, kita langsung tuangin aja nih pemirsa ke mie titinya. Nah, kuahnya udah ditaruh di minyak juga, kita cobain langsung aja. Ini kuahnya kayak, kan kadang encer ya, kali ini kental nih pemirsa. Jadi satu kali deh enak. Nah pemirsa, tadi kan sudah nyobain tuh makanan beratnya. Jadi sekarang itu waktunya untuk pencuci mulutnya. Jadi di hadapan saya ini sudah ada es kacang merah. Kalau di hadapan Cika ada apa? Ini ada es pisang hijau. Kalau di hadapan Rian? Nah, kalau ini ada es markisa nih pemirsa. Nah, jadi kita akan nyobain satu-satu gimana sih rasanya, gimana tuh. Oke? Oke. Mari kita cobain dulu. Nah, pemirsa, jadi di sini tuh es kacang merahnya itu tadi ada es batunya, jadi dia kayak es batu yang digerus gitu. Di sini juga ada
kacangnya nih pemirsa. Jadi kita cobain dulu nih, mulai dari mie airnya dulu. Udah pasti kalau dari warnanya aja udah kelihatan seger nih. Coba kita cobain kacangnya. Ya rasa kacang pada umumnya sih pemirsa, cuman ini kayak ada pahit-pahitnya gitu. Coba kita gabungin ya. Buh. Memang kalau udah digabung itu kayak enak banget. Jadi harus coba ini es kacang merah. Nah, selanjutnya ini ada es pisang hijau. Jadi di dalamnya itu ada bubur sumsum, terus ada pisang yang dibalur sama tepung terus dikukus. Kita cobain ya. Kita cobain bubur sumsumnya dulu. Enak banget. Kita cobain pisangnya. Jadi pemirsa, pisangnya itu enak, manis, legit. Jadi dipaduin sama bubur sumsum dan ini ada sirupnya juga. Enak banget. Kalian wajib cobain. Oke, selanjutnya jadi ini ada es markisa, pemirsa. Jadi kita langsung cobain aja ya. Dari warnanya tuh oranye. Cobain. Rasanya tuh asem, tapi ada manisnya juga pemirsa. Seger pokoknya. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba markisanya pemirsa. Rasanya emang seperti markisa pada umumnya ya, asem. Jadi seger pemirsa, enak. Nah teman-teman, jadi kita kan tadi udah nyobain, mulai dari saya nyobain es kacang merah dan soto Makassar dari Cika. Kalau saya nyobain palu mara dan es pisang hijau. Dan dari saya nyobain mie titi dan es markisa. Nah pemirsa, jadi kita bisa nyobain berbagai macam makanan itu melewati ragam Indonesia. Warisan yang terus hidup. Lewat rasa Dan kebersamaan. Sampai jumpa di ragam wajah warisan selanjutnya. Ada yang ngeliatin gue makan lu. Ini udah mulai. Soalnya mau Pak. Linting itu. Oh iya. Halo guys, kembali. Apa tadi tak? Mentari. Makasih. Oke pemirsa, jadi kita Siapa yang ngomong? gue yang ngomong.